Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kita mau bikin konten analisa tentang ternak domba ya, khususnya analisa tentang breeding, sistem breeding pada ternakan domba. Analisa saya kalau benar ya terima kasih, kalau kurang benar atau menurut teman-teman masih salah mohon maaf ya. Nah kali ini pejantan kami nih. Nah ini pejantan kami, ini Texel 3 ekor, harganya 2.500.000-an sampai 2.800.000. Yang ini 2.800.000. Yang ini Texel teman-teman, puel 2 maksimal. Yang kecil sendiri itu belum puel ya, ini masih muda dan potensi masih bisa besar nantinya. Ini testing Jawa kambing untuk pakan saya, buktinya gemuk teman-teman, tuh klemis kalau orang Jawa bilang ya. Sebelumnya perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Ramayana, tepatnya di Ramayana Peternak Domba Indonesia teman-teman ya. Nomor WA 08 222 813 0955. Alamatnya di Dusun Dawung, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sebelum kita mulai, ini suasana di kandang saya. Ini dagangannya sudah mulai berkurang. Ini kemarin banyak yang ambil untuk indukan hamil tua. Stoknya tinggal berapa ini, berapa ekor? Kurang lebih 10 ekoran yang hamil. Lebih 10 ekor lebih tuh. 10 ekor lebih yang hamil. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel dan video saya teman-teman ya, supaya channel saya berkembang dan saya tetap bisa berkreasi bikin konten-konten tentang ternak kambing dan domba khususnya. Oke, kita mulai bahas tentang sistem breeding ternak domba teman-teman ya. Jadi gini, contohnya kalau kita beli domba yang indukan kosongan atau udah hamil tanpa anak ya, tanpa anak ya, tentunya pilih yang masih muda, yang bibitnya terbilang bagus ya. Bagus itu relatif menurut kita, pokoknya di mata kita itu cocok sama angan-angan itu bagus ya, itu memang bagus gitu. Nggak usah bingung-bingung milih yang bagus tuh yang seperti apa, enggak. Bagus itu relatif menurut pemikiran masing-masing. Kalau yang berminat di pikirannya itu bagus ya, itu memang bagus sebenarnya. Yang bagus tuh ya seperti itu. Oke, kembali lagi untuk sistem breeding domba ya. Jadi kalau kita beli indukan hamil atau masih kosong, kita IB dulu. Waktu kita indukan sudah IB dan mulai hamil, sistem pakannya intinya harus ya, tetap harus bagus teman-teman. Kita ternak itu harus perawatan maksimal ya, perawatan maksimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Kalau perawatannya tanggung-tanggung kurang maksimal, nanti hasilnya juga kurang maksimal. Jadi untuk masalah untung itu belakangan, pemikiran keuntungan itu di belakang aja, di nomor sekian kan, jangan dihitung dulu. Kalau kita dari awal sudah menghitung untung, nanti ujung-ujungnya terkadang malah rugi. Misalnya kita mau kasih perawatan yang maksimal itu takut nanti nggak untung, pikirannya gitu, nanti nggak untung gitu, ujung-ujungnya malah rugi. Masalah kita takut
perawatan itu. Jadi intinya perawatan maksimal dulu, kita maksimal perawatannya, nanti hasilnya maksimal. Nah setelah hasil maksimal itu kita baru memikirkan untung ruginya. Kalau modalnya sekian, saya jualnya harus sekian supaya untung, begitu teman-teman ya. Jadi dari pertama perawatan harus maksimal. Perawatan maksimal itu seperti apa? Intinya ya kita posisi kandang kategori kandang sehat, dan untuk makanan yang bergizi, nutrisi cukup, dan untuk perawatan di dombanya sendiri harus memenuhi syarat untuk kesehatannya. Sebelumnya dikasih obat cacing untuk pencernaan, perawatan pencernaan, dan potong bulu supaya terbebas dari kutu, dan potong kuku. Ya itu punya saya, itu belum saya potong, masih inden alat potong kukunya. Jadi potong kuku, potong bulu ya. Bulu itu untuk menghindari supaya dia tidak terlalu berkeringat dan merasa seger gitu aja. Jadi nyaman, terasa nyaman hidupnya, dan terhindar dari kutu. Kutu potensi membuat kurus karena gelisah. Dombanya pertama gelisah, dan kutunya sendiri dia menghisap nutrisi dari tubuh dombanya ya. Itu habis itu untuk perawatan diusahakan maksimal. Tidak apa-apa seperti apa caranya, masing-masing terserah. Intinya itu maksimal teman-teman. Dibilang perawatan maksimal, ya pasti hasilnya gemuk, dombanya gemuk-gemuk. Nah itu baru boleh dikatakan perawatan maksimal ya. Di masa hamil dombanya harus gemuk. Setelah melahirkan, dombanya harus dikasih full nutrisi makanannya. Perlunya apa? Supaya dombanya itu waktu menyusui, susunya untuk anaknya itu terpenuhi, dan pertumbuhan anaknya bisa lebih cepat. Itu teman-teman. Jadi kita nggak kelamaan buang-buang waktunya. Kalau proses pertumbuhan anaknya lebih cepat, dia di usia targetnya ya, di usia 1 bulan itu kurang lebih harus 15 kilo teman-teman. Di usia anak 1 bulan harus 15 kilo. Nah setelah anak bobot 15 kilo, kita sudah berani kolonikan induknya sama pejantan. Jadi prosesnya nggak kelamaan. Kalau anak bobot 15 kilo itu, pertama dia udah besar, kedua dia sudah senang makannya senang, terus makannya ya full nutrisi lagi itu. Jadi waktu anak bobot 15 kilo kita koloni sama pejantan, nanti anak usia 1,5 bulan kurang lebih, induknya sudah mulai bunting lagi teman-teman ya. Karena posisi induknya bunting, anak masih umur 1,5 bulan, jadi makannya harus full nutrisi. Jadi pertumbuhan anak yang di luar tidak tersendat, dan pertumbuhan anak yang di dalam janin dan janinnya, anak yang di dalam kandungan itu bagus, tumbuhnya juga bagus gitu teman-teman. Jadi nanti kurang lebih anak usia hampir 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, induknya sudah melahirkan lagi. Itu teman-teman. Untuk makan full nutrisi, kebanyakan orang kan takut mahal. Makan kalau sistem kayak gini mahal, nutrisi banyak, harganya mahal, takutnya kemahalan. Nah, kemahalan itu nanti dibayar sama anak yang pertama yang sudah di luar, dan dibayar lagi anak yang di dalam janin. Jadi proses pembayarannya double untuk makanannya. Jadi nggak usah takut nanti karena kemahalan jadi rugi, enggak. Gitu teman-teman, hitung-hitungannya ya. Di saat anak yang di luar umur 6 bulan sudah bisa disapi, nanti disapi sendiri sama induknya. Kalau induknya mau melahirkan, dia nggak mau disusui, dan langsung keluar lagi
anaknya. Jadi double, kita dapatnya double tapi makannya mahal, nggak apa-apa. Karena anak yang di luar juga tumbuhnya cepat besar. Anak umur 4 bulan itu kalau mau dijual sudah bisa dijual. Dengan harga yang maksimal tentunya karena pertumbuhannya maksimal. Kalau makanannya kurang nutrisi, harganya juga kurang maksimal. Dengan kurun waktu yang kita usahakan 4 bulan, nggak imbang. Waktunya udah 4 bulan tapi laku anaknya masih segini. Kurang banyak di angan-angan kita karena yaitu tadi kalau makannya kurang maksimal begitu hasilnya juga nggak maksimal kan. Jadi itu sedikit ulasannya untuk sistem breeding ya teman-teman. Ya jadi yakin aja kalau makannya bagus, induknya gemuk, dan untungnya lagi kalau nutrisinya cukup, induknya itu enggak bahaya teman-teman. Posisi induk gemuk kan ngurusin dua anak, satu di dalam anak, satu dalam kandungan, yang satunya di luar kandungan. Dia masih minta asupan dari induknya semua. Kalau makannya kurang nutrisi nanti bahaya. Kalau nggak kalah anaknya ya kalah induknya gitu loh. Jadi diusahakan induknya tetap gemuk, meskipun dia harus ngurusin dua tipe anak dari luar dan di dalam. Jadi induknya aman, tetap sehat, anaknya yang di luar cepat besar, nanti lakunya mahal, dan anak yang di dalam kandungan pertumbuhannya juga normal. Oke, itu tadi sedikit ulasan tentang sistem breeding pada domba. Jadi kita nggak kalah di waktu, cepat punya hasil panenan dari cemple-cemple kita. Itu teman-teman ya. Kalau kita kawinkan induknya kelamaan, nanti proses panen cemplenya juga mundur semakin lama. Lah nanti nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri gitu. Dan untuk usaha ternaknya juga nggak muter teman-teman. Kalau sistem ternaknya salah, dia nggak muter. Kalau nggak muter ya gimana mau dapat hasil? Sistem ternaknya aja nggak muter. Yang dinamakan sistem ternak mutar itu ternak, usaha ternaknya itu bisa nyukupin untuk kebutuhan usaha sendiri gitu teman. Jadi kebutuhan usaha apa aja itu dicukupin sama usahanya sendiri. Itu baru bisa dibilang usahanya mutar ya teman-teman. Nah setelah mutar baru kita mikir hasil kita. Kita pilah-pilah supaya kita dapat hasil, dapat untung dari sisa putaran usaha kita. Oke. Itu tadi sedikit ulasan tentang sistem breeding, itu yang saya terapkan di tempat saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau salah saya minta maaf. Kalau bisa berkenan di hati teman-teman, saya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalam dari saya.